Indonesia beberapa bulan ini sedang banyak-banyaknya mengalami masalah. Dari kasus polisi, kasus TNI, Pertamina, sampai ke Indonesia gelap. Semua masalah itu menimbulkan gejolak protes dari masyarakat, dan demo besar-besaran terus terjadi hingga berdampak pada kericuhan. Namun di video ini saya bukan akan membahas mengenai bentuk protesnya ya, apa yang disampaikan dan lainnya, bukan. Jadi di sini saya akan membagikan mengenai sudut pandang sebagai polisi ketika terjadi demonstrasi. Bagaimana harus bertarung dengan rasa lelah, benturan suara hati, dan tanggung jawab pengabdian sebagai anggota Polri. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa di channel Police with Attitude. Untuk pembahasan kali ini mungkin sensitif lagi ya. Kemarin kan saya sempat bahas Sukatani, lumayan tuh viewsnya banyak juga ya. Bisa sampai 5.000 dalam 3 hari itu menurut saya banyak lah. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sudut pandang nih, bagaimana situasinya ketika menjadi anggota Polri ketika terjadi demonstrasi. Dan yang ramai saat ini adalah Indonesia gelap, yang dimana demo itu terjadi di setiap provinsi gitu, di kota-kota besar maupun kota-kota kecil terjadi demonstrasi dan protes kepada pemerintah, yang dimana Indonesia gelap itu dianggap sebagai simbol perlawanan kepada pemerintah. Jadi di sini saya bukan untuk membahas apa yang jadi tuntutan dari demo itu ya, bukan. Saya tidak punya ranah untuk berbicara ke arah situ ya. Oke, sebelum membahas lebih dalam lagi, saya meminta kepada rekan-rekan nih untuk membayangkan menjadi anggota Polri. Coba rekan-rekan bayangkan nih, rekan-rekan tuh menjadi anggota Polri. Harus pakai seragam, pakai tameng, panas-panasan, capek-capean, lari-larian sana kemari, kemudian melaksanakan tugas yang tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, demi memastikan kenyamanan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi. Pin ya, di mata pendemo, kamu itu pasti dianggap sebagai tembok penghalang. Mereka marah, mereka merasa ditindas, lalu mereka melempar batu, melempar botol, melempar cacian, lalu mereka semua menyebut kamu adalah alat negara yang membungkam suara rakyat. Nah, dengan situasi seperti itu, di mana rekan-rekan harus melaksanakan tugas, mengabdi pada negara untuk tujuan mengamankan demonstrasi, tapi mendapatkan respon seperti itu dari demonstran, kira-kira bagaimana tuh perasaan rekan-rekan? Apakah biasa aja atau mungkin sakit hati? Sementara di balik helm dan tameng itu, kami juga manusia biasa. Kami juga warga negara. Kita ini bukan robot, masih punya hati dan nurani. Kami juga sama-sama ingin nih negara ini terus menjadi lebih baik gitu. Tapi seolah-olah kita itu dibenturkan oleh keadaan. Kadang nih ya, hati kecil anggota polisi juga setuju nih dengan protes yang disampaikan oleh para demonstran. Apalagi yang diprotesnya itu untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Ya tentu polisi juga pasti kan kena dampaknya, karena kan polisi juga masyarakat gitu. Sementara itu pemirsa, 2 anggota polisi dikeroyok massa saat rusuh demo di depan gedung DPR MPR sore kemarin. Pengeroyokan terjadi saat kedua polisi melintas di tengah massa. Di dalam situasi demo, demonstran selalu meneriakkan kebebasan. Tapi seringkali nih ya, batas antara aspirasi dan anarki sangat-sangat tipis. Apa yang dimulai dengan tuntutan damai bisa berakhir dengan batu dan gas air mata. Saya mau nanya nih pada rekan-rekan ya, kira-kira nih kalau misalkan terjadi kericuhan nih antara polisi dan demonstran nih, terus kedua pihak ini sama-sama ada korban dengan luka parah gitu, sama-sama cedera dan dirugikan. Kira-kira nih, siapa pihak yang benar dan siapa pihak yang salah? Ayo, jawab. Kalau jawaban saya pribadi adalah, ketika amarah sudah menguasai jalanan, tidak ada jawaban yang mutlak siapa yang benar dan salah. Karena pada dasarnya, polisi hanya melaksanakan tugas nih untuk mengamankan demonstrasi. Sementara masyarakat juga melaksanakan tugas dan haknya untuk menyampaikan protes kepada negara. Jadi dua-duanya punya tugas dan tanggung jawab. Tapi mau gimana lagi? Kadang kita terjadi bentrok yang tidak perlu gitu di antara demonstran dan polisi. Kalau kata Doflamingo ya, untuk menentukan siapa yang benar dan salah, dan sebagai wujud keadilan adalah siapa yang menang. Pirates are evil. The Navy is just. But that's only true because history tells us so. The winner will define the meaning of justice. Tapi apakah benar-benar seperti itu? Tentu saya juga tidak tahu. Karena mau bagaimanapun, kericuhan antara polisi dan demonstran adalah buntut dari kekacauan yang terjadi di negara ini. Dan tentu di dalam demo itu bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah ya, seperti ucapan Doflamingo itu ya, tetapi tentang memastikan aspirasi dan suara masyarakat sampai kepada pemerintah dengan cara didukung oleh keamanan dari kepolisian. Di tengah hiruk-pikuk demo pasti ada satu momen yang jarang sekali terlihat atau diliput oleh media gitu, yaitu ketika polisi menolong demonstran yang mengalami kecelakaan gitu. Karena sejatinya kami ini bukan musuh, kami sama-sama warga Indonesia.
Perbedaan kita hanya dari segi profesi. Kemudian sempat nih ada berita mengenai anggota Intel yang ketahuan nih ada di kerumunan massa gitu. Tapi untungnya saat itu hanya diolok-olok aja ya, nggak sampai dikeroyok dan sampai amit-amit dibakar gitu. Pernah kan ada kejadian tuh polisi yang dibakar ketika pelaksanaan demo, itu kan mengerikan kan. Pemirsa, polisi dibakar saat menjaga aksi unjuk rasa di Cianjur, Jawa Barat. Polisi langsung menangkap mahasiswa yang diduga provokator. Nah, saya tanya juga rekan-rekan nih, kira-kira nih, apabila polisi dibakar kemudian hampir mati, apakah itu termasuk aspirasi juga atau tindakan anarki? Lalu sekarang kita bahaslah sedikit dari dua sudut pandang ya, dari sudut pandang polisi dan sudut pandang demonstran ketika terjadi kericuhan. Contoh aja nih, ketika demonstran melakukan cacian atau melempar batu, melempar botol atau sampai melempar molotov, itu disebutnya apa? Apakah itu termasuk aspirasi, kericuhan, atau tindakan kriminal? Atau mungkin tindakan yang terlalu berlebihan? Itu saja kan? Coba dibalikan nih. Kalau misalkan polisi ketika terjadi kericuhan nih, terpaksa mereka harus mendorong massa, terpaksa mereka harus memukul massa, terpaksa mereka harus menembakkan gas air mata. Akan menjadi apa judulnya tuh? Apakah itu akan disebut sebagai tindakan yang tegas, atau kekerasan aparat? Atau mungkin pelanggaran HAM. Saya pribadi tidak masalah mengenai itu, karena itu kan ya haknya masyarakat lah. Itu juga risiko pekerjaan kami sebagai polisi, karena mau bagaimanapun tindakan seperti itu tidak benar juga gitu. Ada kalanya salah, ada kalanya benar juga. Karena itu sudah bagian dari masyarakat untuk mengomentari tindakan dari kepolisian dalam pelaksanaan demo gitu. Rekan-rekan, jadi inti dari video ini saya bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan gitu, membanding-bandingkan antara demonstran dan polisi dalam pelaksanaan demo. Bukan rekan-rekan, saya di sini hanya membagikan sudut pandang saja. Barangkali rekan-rekan bisa memahami nih bagaimana tugas dan tanggung jawab kepolisian pada saat pelaksanaan demonstran. Sesuai fakta yang terjadi di lapangan, kadang nih di antara dua pihak ini ada yang melakukan kesalahan. Dari demonstran yang bertindak anarkis dengan melempar batu, botol, merusak fasilitas dan lain-lain. Dan di pihak polisi juga kadang bertindak berlebihan dengan memukul massa, mendorong massa, dan menembak gas air mata. Tapi rekan-rekan ya, kegiatan demo untuk memprotes pemerintah itu harus tetap ada. Karena itu adalah perwujudan dari kepedulian masyarakat terhadap nasib bangsa negara Indonesia gitu. Kalau masyarakatnya sudah apatis, tidak peduli dengan semua kebijakan pemerintah dan semua yang terjadi di negara ini, nah itu baru bahaya sekali rekan-rekan. Artinya itu sudah pasrah aja dengan semua keadaan. Akhir kata, saat demo terjadi, kami hadir bukan untuk memadamkan suara. Kami hadir untuk menjaga agar suara itu tetap terdengar tanpa harus mengorbankan kedamaian. Sekian, terima kasih.